Bucinnya Rerir kepada Tolindis pada Archon Quest Luna 2 mungkin jadi salah satu aspek utama yang kita saksikan bareng-bareng pada skenario masa lampau dari Rerir. Nah, tapi ada satu hal yang gak boleh kita lupakan, karena selain Tolindis, setengah durasi skenario dari Rerir juga memperlihatkan bagaimana dia sangat memikirkan Federvolnir. Padahal Federvolnir gak ngapa-ngapain. Ya, awalnya scene itu tampak seperti adegan emosional biasa ya, yang mana emang semua kekhawatiran Rerir pada ujungnya berakhir pada Tolindis, kekasihnya. Namun setelah saya mencoba mendalami perihal Federvolnir, terutama lewat aksinya di Luna 2 dan beberapa arsip lain yang terkait dengan dia, saya mulai bisa memahami sedikit perasaan Rerir pada saat itu. Dan bisa saya katakan, Federvolnir memang sosok yang sekompleks itu, sampai setiap tindakannya meninggalkan beban emosional tersendiri bagi lawan bicaranya. Nah, bahkan saya pribadi itu sampai berpikir seperti ini, teman-teman. Apakah mungkin yang dilakukan oleh Federvolnir itu bukanlah jenis ramalan atau oracle dalam artian klasik, melainkan sebuah metode yang secara halus mempengaruhi psikologis orang di hadapannya. Jadi, karena saya pribadi nggak mau pusing sendirian, saya pengen ajak teman-teman pusing bareng lewat video kali ini. Jadi langsung aja, kita mulai sekarang. 月の物語が聞きたいの? Nah, sebenarnya kita bisa mengakhiri video ini dalam waktu belasan detik dengan mengambil sebuah kesimpulan praktis bahwa kemampuan visionary dari Federvolnir hanyalah bentuk kejahilan kecil dari Istaroth lainnya. Terus doi kelupaan dan done, selesai. Tapi ya, mari simpan opsi itu untuk bagian paling mentok aja kalau udah nggak bisa berpikir. Nah, sebelum lanjut, saya izin untuk pakai panggilan sayang Dain ke kakaknya aja ya teman-teman. Soalnya Federvolnir itu agak susah di lidah. Jadi biar nggak stuttering, kita panggil Fed aja, biar lebih simple dan enak didengar. Nah, kalau teman-teman masih ingat soal Fed dan kemampuan meramalnya sebagai visionary, terutama kalau kita fokus ke ramalan Fontaine, itu sebenarnya sudah beberapa kali saya bahas. Baik dengan kesan positif dalam artian percaya dengan kemampuan meramalnya, maupun dengan nada yang agak skeptis bahwa Fed itu bukan membuat ramalan menjadi kenyataan, tapi justru membuat kenyataan mengikuti ramalannya. Skeptisme saya terhadap kemampuan visionary dari Fed sendiri sebenarnya sudah saya sampaikan jauh-jauh hari di salah satu live stream pada Luna 1. Dan alasan utama kenapa saya mengambil posisi itu, selain dari kasus ramalan Fontaine, adalah fakta bahwa drip marketing Dain kemungkinan besar dibawakan oleh kakaknya sendiri. Yap, pada drip marketing Dain yang dirilis pada 27 September 2020, itu dibawakan oleh seseorang yang memiliki atau mungkin memberikan dirinya sendiri julukan self-proclaimed prophet. Yang mana kata prophet di sini bukan berarti bernuansa religius ya teman-teman. Karena kalau diterjemahkan secara literal dari bahasa aslinya yakni Mandarin, julukan itu bisa diartikan atau lebih pas untuk diartikan sebagai dia yang mengaku memahami takdir. Nah, untuk konteksnya saat ini saya rasa cukup jelas ya siapa yang dimaksud. Karena siapa lagi yang punya kedekatan emosional dengan Dainsleep sekaligus berhubungan langsung dengan takdir dan ramalan. Ya, tentu adalah Fed itu sendiri. Nah, yang menarik justru adalah pada frasa dia yang mengaku. Secara linguistik, penempatan kata mengaku di depan itu menunjukkan adanya jarak antara pengakuan dan kebenaran. Padahal, sebagaimana yang kita tahu, kemampuan Fed sebagai seorang visionary di Khaenri'ah itu sudah tidak ada yang meragukannya. Bahkan dia didapuk sebagai salah satu dari Four Pillars. Nah, Surtalogi kemudian juga mengatakan ramalannya tidak pernah meleset. Dain juga sempat bilang ramalan kakaknya benar lagi. Bahkan Rerir bisa galau berhari-hari cuma karena Fed diam doang. Nah, tapi Hoyo di sini menulis atau memilih untuk menulis dia yang mengaku. Dan sebagaimana yang teman-teman tahu,
Di Genshin, hampir nggak ada sesuatu yang kebetulan. Menurut saya, julukan itu bukan tanpa maksud, karena sepertinya ada sebuah pesan yang konteksnya belum muncul sepenuhnya. Ya jadi untuk sementara saya masih stick pada pendapat awal saya, bukannya ramalan Fate yang menjadi kenyataan, tapi dialah yang membuat kenyataan mengikuti ramalannya. Dengan kata lain, gelar The Visionary milik Fate bisa jadi hasil dari kemampuan retorikanya yang kuat, yang menimbulkan sebuah ilusi bahwa semua ramalannya itu benar. Sederhananya, visionary palsu. Nah kemudian menurut saya, menjadi seorang juru tenung atau visionary pada era dinasti Eclipse itu jauh lebih sulit dibandingkan menjadi seorang raja sekalipun. Karena seperti yang pernah saya sampaikan di video timeline Khaenri'ah tempo hari, perubahan besar di era Crimson Moon ke era Eclipse itu terjadi pada pola pikir. Kalau era Crimson masih berdiri pada sistem kepercayaan atau belief, sementara era dinasti Eclipse itu sudah mulai berpijak pada sains. Dan ini bukan asumsi asal tembak hanya karena kerajaannya beralih fokus ke ilmu mekanik, tapi juga terlihat pada salah satu hasil penelitian Universitas Magistrorum ketika mereka menangkap orbit daripada bintang kembar yang saya duga adalah ITER dan Lumin. Nah menariknya adalah istilah yang digunakan di sana bukan lagi ramalan, melainkan prediksi. Ya, sekilas keduanya terdengar sama, tapi dari sudut pandang linguistik maknanya jauh berbeda. Ramalan itu dibangun atas dasar belief atau kepercayaan, sementara prediksi itu berdiri di atas data dan analisis terhadap apa yang mungkin terjadi. Dan tenang, saya juga sudah cek versi Mandarinnya, dan pemilihan katanya konsisten memakai prediksi bukannya ramalan. Fakta ini menurut saya menandakan dua hal. Pertama, Fate kemungkinan hanya berperan kecil atau bahkan tidak terlibat sama sekali dalam proyek Magistrorum yang memprediksi datangnya bintang tersebut. Dan kedua, pernah terjadi peristiwa yang sangat-sangat besar di Khaenri'ah yang begitu besarnya hingga bisa meningkatkan pamor Federvolnir sebagai seorang visionary yang berdiri tegak dengan belief sistemnya di tengah masyarakat yang sudah berpikir logis. Nah sayangnya titik itu masih menjadi semacam missing link karena belum ada satupun arsip yang bisa menjelaskan perubahan besar itu. Karena beberapa kejadian besar yang tercatat itu seperti kedatangan Traveler Sibling itu kayaknya nggak make sense. Kemudian ramalan Xavier juga jelas udah keliru. Lalu bencana Cataclysm itu justru terjadi setelah Fate menjadi Transcendent Abyss. Kemudian karya lain dari Fate itu cincin anti erosi juga sepertinya nggak ada hubungannya dengan takdir atau ramalan. Ya jadi sejauh ini belum ada kejadian yang bisa menjawab asal-usul pamor itu. Kecuali mungkin asumsi bahwa ramalan Fate bersifat kumulatif, yang mana ia mengucapkan sesuatu dengan win rate 100%. Ya meskipun begitu, saya tetap merasa bahwa itu belum cukup untuk menjadikannya salah satu alasan kenapa kemudian dia diangkat sebagai Four Pillars dari Khaenri'ah. Nah, kenapa mencari akar dari julukan visionary ini penting, teman-teman? Karena kalau kita bisa menemukan triggernya, maka untuk mengurai kasus yang kita lihat pada Luna 2 akan jauh lebih mudah. Nah, kita fokuskan pada momen ketika Rerir minum bareng dengan Dain dan Fate, salah satu kejadian yang mungkin cukup membekas lah pada skenario tersebut. Waktu itu, Fate cuma diam dan menghela napas, tapi efeknya luar biasa gitu kan. Rerir kepikiran berhari-hari, bahkan sampai akhirnya memutuskan untuk menemui Fate sendiri. Nah sekarang coba teman-teman bayangkan deh, kalau yang diam dan menghela napas itu adalah Dain, apakah Rerir akan mengalami tekanan psikologis yang sama? Kemungkinan besar, tidak. Respon yang Rerir keluarkan bahkan bakal jauh berbeda. Mau itu Dain menghela napas sampai wajahnya menjadi ungu sekalipun itu nggak bakal ngaruh kepada Rerir. Tapi karena yang melakukannya adalah seseorang yang bergelar The Visionary, yang ramalannya dikatakan selalu benar, maka diamnya saja sudah dirasa seperti sebuah pertanda takdir. Dan inilah kenapa adegan itu terlihat begitu menekan, baik bagi Rerir maupun mungkin bagi teman-teman yang menonton pada Luna 2. Di awal saya sempat bilang bahwa ramalan Fate itu cenderung mengarah ke pengaruh psikologis, dan inilah yang saya maksud. Ada sebuah konsep yang disebut sebagai authority bias atau authority effect yang pertama kali diteliti oleh Stanley Milgram. Singkatnya begini, ada satu subjek uji coba yang diminta melakukan sesuatu yang cukup kejam kepada orang lain. Ya padahal sebenarnya orang itu hanya aktor. Nah tujuannya adalah untuk melihat sejauh mana seseorang mau mematuhi perintah, bahkan ketika tindakan itu bertentangan dengan moralnya sendiri. Ketika subjek itu ragu atau menolak untuk melakukan hal kejam tersebut, muncullah sosok lain dengan jas lab yang memberikan sebuah instruksi agar tetap melanjutkannya.
Dan hasilnya cukup mengejutkan bahwa 65% peserta tetap melaksanakan perintah tersebut. Tapi saat orang yang memberikan instruksi itu berpakaian biasa, tingkat kepatuhannya itu turun drastis hingga sekitar 20% saja. Nah, disinilah saya mulai menarik paralelnya teman-teman, bahwa julukan The Visionary dan reputasi ramalan yang dikatakan 100% akurat itu berfungsi layaknya just lab dalam eksperimen tadi. Ia menciptakan sebuah bias otoritas di benak orang-orang Khenria yang membuat siapapun mendengar perkataan dari Veth langsung tersugesti. Bahkan diamnya saja dianggap sebagai pertanda tertentu, padahal belum tentu. Nah, kemudian barulah ketika Rerir mendatangi Veth, kita melihat bagaimana kelakar ringan yang keluar dari mulutnya bisa seketika mengubah atmosfer. Kemampuan Veth dalam berdialog memang seperti punya efek hipnotis, bukan sekedar dari isi ucapannya, tapi juga dari pilihan kata dan sugesti halus yang ia sisipkan. Nah, tapi sebelum masuk ke sana, ada satu hal yang pengen saya beri highlight teman-teman soal kasus ramalan Veth. Nah, Milgram sendiri itu mengangkat hasil penelitiannya dalam buku Obedience to Authority atau kepatuhan pada pemegang otoritas. Ya, intinya ketika seseorang berhadapan dengan sosok yang dianggap memiliki otoritas di bidangnya, akan muncul sebuah tendensi untuk menuruti kemampuan sosok itu, bahkan jika hal tersebut menimbulkan konflik moral di dalam dirinya. Nah, saya pikir kasusnya mirip seperti Rerir. Veth yang punya otoritas sebagai The Visionary cukup diam sambil menghela napas, dan tiba-tiba Rerir malah cari-cari maknanya sendiri gitu kan. Dia mulai berpikir, loh kok ekspresi Veth kayak gini, jangan-jangan diamnya punya makna tertentu dan semacamnya. Kemudian Tolindis pun sudah menenangkan gitu kan. Dia mengatakan pada Rerir kalau mereka bukan orang yang masuk dalam cakupan ramalan Veth dan sebagainya. Tapi pada akhirnya persepsi itu justru menciptakan konflik tambahan bagi Rerir itu sendiri. Nah, ibarat kata, Veth itu nggak perlu selalu benar dalam ucapannya, dan ramalannya yang jadi benar itu bukan karena ia tahu masa depan, tapi karena orang lain mencari kebenaran dalam ucapannya. Dan di titik itulah saya merasa gelar self-proclaimed prophet itu nggak diletakkan secara asal oleh Hoyo pada drip marketing daripada Densleep. Nah, pola serupa juga kita bisa lihat pada kasus Surtalogy ya teman-teman, yang mana dalam drip marketing Skirk, Veth pernah mengatakan bahwa Surtalogy akan punya murid. Dan pada akhirnya memang kejadian, tetapi Surtalogy lah yang berkeliling galaksi dan menemukan Skirk sebagai muridnya. Ya, walaupun soal ini masih bisa diperdebatkan, karena penggunaan kata gantinya merujuk pada perempuan di quest Skirk ya. Jadi bisa saja punya tafsir yang spesifik, tapi itu pun tidak menutup fakta bahwa Veth itu punya otoritas yang sama, yang mana kata-kata dia itu menciptakan realitasnya sendiri. Dan bisa dikatakan nih teman-teman, sampai titik ini kita atau saya pribadi ya paling tidak melihat munculnya ketidakabsahan baru dalam ramalan Veth. Dan salah satu hal yang menarik yang saya temukan adalah pada momen ketika Rerir mendatangi Veth untuk menanyakan makna dari diamnya waktu itu. Nah, si Veth dengan gaya khasnya itu kan bilang kalau dia sudah tahu Rerir pasti bakal datang. Tapi yang bagian paling menarik adalah justru sebelum perpisahan mereka. Saat itu, Veth mengatakan, "Aku menyampaikan ini bukan sebagai prophet atau visionary, tapi sebagai kakak dari temanmu." Yang mana dia mengatakan, lebih baik Rerir cari pasangan lain saja. Nah, namun begitu semuanya terungkap, Veth malah semacam klaim sepihak gitu. Dia mengatakan bahwa, ya begitulah takdir, bahkan dengan pengorbananmu saja takdir tidak akan berubah. Nah, tapi kemudian setelah Veth mengetahui fakta bahwa Rerir juga mendengar suara, dia justru mengubah lagi statementnya dengan mengatakan, "Oh, ada kok kemungkinan takdir bisa berubah, intinya tetap hidup aja." Apa coba? Ya, unik banget kan si Veth ini. Gak heran kalau Rerir sampai puyeng cuma gara-gara didiemin doang pada saat itu. Ya, tapi justru disitulah teman-teman daya tarik dari Veth menurut saya. Yang mana dia paradoksal, tapi bisa mengucapkannya dengan nada yang agak manusiawi. Ia bisa saja terdengar bijak dan fatalistik di saat yang sama, dan itu yang bikin karakternya begitu hidup gitu loh. Bahkan saya pribadi nggak ragu bilang kalau Feder Volnir mungkin adalah Khenrian paling menarik sejauh ini. Kemudian ada satu hal lagi yang pengen saya angkat soal ramalan Fontaine, dan entah kenapa setelah berpusing ria selama beberapa hari, saya mulai merasa kalau ramalan Fontaine yang disebut berasal dari Veth itu justru meragukan. Ya, walaupun kesimpulan ini bisa dibilang agak menampar beberapa video saya sendiri, tapi teman-teman coba dengar dulu deh. Dalam psikologi ada fenomena yang disebut sebagai penanaman memori palsu. Contohnya adalah DRM paradigm. Eksperimennya seperti ini.
Peserta itu diberikan daftar kata seperti bantal, ngantuk, kasur, selimut, dan sejenisnya. Lalu ketika diminta mengulang kata-kata tadi, sebagian besar peserta tiba-tiba menambahkan kata tidur di sana. Padahal kata itu tidak pernah diucapkan sama sekali. Namun karena beberapa kata-kata sebelumnya itu mengarah kepada kata tidur, membuat peserta itu seakan-akan mendapatkan sugesti bahwa kata tidur pernah diucapkan. Nah, saya bawa konsep ini ke kasus vet, teman-teman. Selama ini kita berasumsi bahwa vet adalah pengucap ramalan Fontaine gitu kan. Nah, namun kalau ditelusuri, dasar asumsinya ternyata lemah banget. Teman-teman masih ingat nggak dari mana awalnya asumsi itu muncul? Asumsinya berakal dari Archon Quest 4.7 saat pertama kali Dain memperkenalkan para pendosa, termasuk kakaknya, yaitu Vet. Waktu itu, yang menyimpulkan bahwa ramalan itu berasal dari Vet bukan dari Dain, namun dari Traveler. Dan pemicunya adalah satu kata, yaitu Visionary. Nah, Traveler mengaitkan kata itu dengan ucapan Mona di Masquerade of Guilty, di mana Mona bilang di sana, seseorang yang bisa membuat ramalan Fontaine yang mempengaruhi dunia hanyalah seorang visionary. Jadi ketika kemudian Dain menyebutkan kata yang sama, muncullah sebuah kesimpulan otomatis bahwa pengucap ramalan itu adalah Vet. Ya, belum tentu salah sih sebenarnya, namun faktanya Barbelot itu juga visionary dan begitu pula dengan Nicole sepertinya. Nah, artinya hanya karena kita atau Traveler kepantik dengan kata visionary, dia jadi mengasumsikan atau menganggap bahwa yang dimaksud oleh Mona adalah Feather Volnir, bahkan dia melakukan itu tanpa adanya verifikasi. Nah, namun ada dua poin lanjutan tentang hal ini, yang satunya itu menguatkan, yang satunya melemahkan. Yang menguatkan adalah, kalau memang Vet yang mengucapkan ramalan itu, logikanya Dain pasti tahu, bahkan mungkin ikut campur karena kedekatan emosional dengan kakaknya. Tapi nyatanya tidak ada indikasi ia terlibat dalam urusan Fontaine. Nah, sebaliknya, yang melemahkan itu justru datang dari quest yang sama, yaitu bagaimana Traveler sibling bisa tahu bahwa Throne Archon Hydro itu sudah runtuh? Padahal di Fontaine sendiri, setahu saya hanya Traveler, Paimon, Neuvillette, dan Skirk, dan seharusnya Furina juga yang tahu soal kejadian tersebut. Tapi ini bisa dikoreksi aja teman-teman karena saya juga lupa detailnya. Nah, kemudian kalau kita telusuri lebih jauh lewat arsip, sebenarnya ada satu nama yang mungkin justru menjadi pengucap ramalan tersebut, yaitu Sibilla. Ya, ia berasal dari Raseli atau Angel atau Malaikat yang memang memiliki kemampuan untuk meramal. Yang mana beberapa sampelnya juga bisa kita temukan, yaitu Koitar, Nabu Malikata, dan juga Nicole ya sepertinya, kalau Nicole itu beneran visionary. Nah, dalam Archon Quest Fontaine sendiri, Arlecchino sempat menjelaskan bahwa asal mula mural ramalan Fontaine itu ditemukan di reruntuhan masa lampau. Yang mana secara garis waktu, reruntuhan itu kemungkinan besar tidak jauh berbeda dengan era ketika Sibilla masih hadir. Entah saat ia hidup bersama Remus, atau ketika berada di reruntuhan bawah air Fontaine. Nah, Sibilla juga tercatat dalam artefak Fragment of Harmonic Whimsy. Dia mengucapkan dua ramalan di sana. Yang pertama adalah tentang bagaimana Remus membangun bangsa yang besar, dan yang kedua adalah tentang bagaimana bangsa besar itu kelak akan runtuh. Keduanya benar-benar terjadi, sehingga dengan kemampuan serupa dan kesesuaian timeline waktu, akan masuk akal kalau Sibilla lah yang justru menjadi salah satu kandidat pengucap ramalan Fontaine. Nah, namun kasusnya di sini sebenarnya sama seperti Traveler dengan Vet sih teman-teman. Hanya karena ada kata ramalan dan ramalan itu beneran terjadi, saya lalu menyimpulkan bahwa Sibilla lah pelakunya. Nah, kemudian sebenarnya ada beberapa kejadian lain yang menunjukkan bagaimana Vet itu memainkan aspek psikologis. Contohnya sebelum Rerir pergi ke Magistrorum, waktu itu Vet benar-benar lihai memanfaatkan emosi Rerir untuk membuatnya terkesan seolah tahu segalanya. Vet menggunakan kalimat sederhana tapi syarat banget dengan makna, yaitu, kalau aku jadi kamu, aku akan ke Universitas Magistrorum. Ya, coba bayangin dah. Situasi Kenriah lagi chaos dan Rerir lagi bicara dengan seseorang yang dianggap bisa meramal, lalu orang itu mengatakan kalimat seperti itu. Bukan sebagai sebuah perintah, tapi sebuah model perilaku ideal yang seolah mewakili takdir yang seharusnya. Apalagi kalimatnya ditutup dengan, aku akan ke Universitas Magistrorum, tempat orang terkasih Rerir sedang bekerja. Ya, nggak pakai mikir lagi lah. Tentu salah satu pilihan yang paling rasional baginya adalah pergi ke sana. Tapi ya balik lagi, semua ini masih dugaan aja teman-teman. Dan video ini memang berisi lebih banyak skeptisme berdasarkan situasi yang saya lihat dari perspektif yang sedikit berbeda. Dan tentu concern sekarang itu adalah, terlepas dari Vet itu beneran visionary atau bukan,
yaitu kenapa Fate bisa dapat julukan visionary yang begitu mengakar kuat bahkan di era dinasti Eclipse. Nah, sebenarnya ada arsip yang saya rasa relevan dan cukup mendukung ide ini. Yang mana arsip yang saya maksud di sini adalah Thrilling Tales of Dragon Slayer yang berisi kisah tentang sekelompok pahlawan yang terdiri dari 5 orang ditambah 1 copywriter atau penulis cerita. Nah, menariknya jumlah itu justru pas dengan The Great East Team, dan jika dilihat dari konteks petualangannya, pola peran mereka juga bisa diparalelkan. Swordman yang dikatakan berjuang demi kehormatan seharusnya jatuh kepada Dainsleep. Sorcerer yang mencari pengetahuan seharusnya bisa diasosiasikan dengan Gold. Kemudian yang bertualang demi hadiah adalah Surtalogy, yang digerakkan oleh dendam adalah Rerir, dan Storyteller yang mencari kisah adalah Rob Tatir. Lalu bagaimana dengan Fate? Fate di sini saya lihat sebagai copywriter itu sendiri, sosok yang menuliskan kisah mereka dan memberikan perspektif unik tentang takdir. Ia digambarkan berkata, "Lotus keluar dari mulutku dan bunga bermekaran di setiap lembaran tulisanku. Kalimat yang kukeluarkan itu bijak dan jelas, dan pemikiranku setajam petir." Nah, menariknya setelah menggambarkan dirinya seindah itu, Fate justru merendah. Ia berkata bahwa karena tidak punya pekerjaan, ia bergabung dengan kelompok itu. Kemudian menambahkan, "Semua orang bisa jadi copywriter, aku bahkan bukan seorang penulis. Aku hanya orang biasa tanpa pekerjaan tetap." Nah, bisa dibilang kisah ini memang belum tentu secara literal merupakan metafora tentang Fate, tapi banyak kecocokan naratif antara cerita tersebut dengan karakterisasinya di Khenria. Kalimatnya tertata, pilihan katanya manis, dan yang paling penting adalah pemikirannya yang tajam. Ketika dia berkata bahwa semua orang bisa jadi copywriter, saya menafsirkan itu sebagai bentuk filosofi bahwa setiap orang dapat menjadi penulis dari ceritanya sendiri, atau dengan kata lain, menentukan takdir itu sendiri. Nah, poin yang saya ambil dari keseluruhan ceritanya pada Weapon tersebut adalah alasan kenapa Fate begitu sohor di Khenria. Pamornya sebagai visionary dan semua ramalannya itu terjadi bukan karena dirinya sendiri, melainkan karena ia mampu menggerakkan orang lain. Ya, memang belum ada kejadian spesifik yang bisa dikonfirmasi, tapi setidaknya ada 2 Great East Team yang bergerak berdasarkan perkataan Fate. Pertama, Surtalogy yang akhirnya menemukan Skirk sebagai muridnya, dan yang kedua adalah Rerir yang percaya bahwa selama ia bertahan, kisah Tolindis tidak akan berakhir. Nah, saya bahkan mencurigai ya operasi penyelamatan Dain terhadap Fate mungkin juga tidak lepas dari pengaruh Fate, entah secara langsung ataupun tidak langsung. Dan sebenarnya yang paling mempengaruhi atau mengganggu pikiran saya pribadi adalah soal hukuman Fate oleh Irmin. Ya, Fate di sana tampak terlibat aktif dalam takdir yang sudah ia lihat, hingga akhirnya justru kata-katanya sendiri yang menyeretnya pada hukuman itu. Ya, ibarat kata, Fate dihukum bukan karena apa yang ia saksikan, tapi karena apa yang ia ciptakan lewat ucapannya. Ya, tentu semua ini masih tafsiran saya pribadi dan cerita dari Weapon-nya pun masih multitafsir. Tapi pola semacam ini sebenarnya bukan hal baru, teman-teman. Dalam Records of Juyun, volume keempat, tertulis di sana bahwa leluhur bangsa Seli bertemu dengan traveler dari jauh. Lalu mereka mengikat janji penyatuan, bahkan disaksikan oleh 3 saudari dari Istana Bulan. Dan setelah bertahun-tahun, semua itu baru menjadi jelas setelah rilisnya Finale of the Deep Galleries, yang menuliskan kalimat serupa. Ya, jadi untuk sekarang kita hanya bisa menunggu waktu yang akan menjawabnya, karena sebagaimana pepatah paling terkenal di Mondstadt mengucapkan seperti ini, cerita dibawa oleh angin dan dipupuk oleh waktu. Oke teman-teman, jadi itu tadi pembahasan khusus soal Fate, kegelisahan saya pribadi selama beberapa waktu ke belakang. Ya, udah mirip banget lah sama Rerir waktu ketemu Fate, didemin doang tapi kepikiran terus. Dan emang kalau boleh jujur ya, Fate ini sosok yang sangat menarik sekaligus menyebalkan. Nah, pembahasan soal Fate sebenarnya belum selesai sih teman-teman, karena segmen The Voice akhirnya saya putuskan bakal jadi video pembahasan terpisah saja. Dan seperti biasa silahkan tuliskan pendapat kalian di kolom komentar, gimana pandangan kalian soal Vader Volnir. Dan seperti yang saya katakan di awal, video ini memang lebih condong ke arah skeptisme terhadap kemampuan dan julukannya sebagai visionary. Kalau teman-teman masih percaya bahwa dia beneran visionary, itu nggak masalah. Namun, sebelum ada konfirmasi resmi, semua kemungkinan masih terbuka. Dan saya pribadi untuk saat ini masih akan stick pada pendapat bahwa Fate adalah self-proclaimed prophet. Jadi silahkan saja tuliskan di kolom komentar, selama bukan leaks atau spoiler, dipersilahkan. Kemudian saya ingin berterima kasih pada teman-teman membership, terutama para descender atas dukungannya sejauh ini. Thank you berat.
Dan buat kalian semua yang udah nonton sampai habis, terima kasih sudah meluangkan waktunya. Kalau suka dengan kontennya, jangan lupa berikan like, komen, dan subscribe. Atau bisa gabung membership juga untuk dukungan langsung serta eksklusif konten. Oke, saya Mas Pur izin pamit dulu. Harustra.